وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا التابعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، ونخص خصوصا إلى الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ القاضي الشافعي النقيب ابن النقيب المصري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Nur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini seperti biasanya setiap bulan kita mengaji dan mengkaji kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasib karya Al-Imam Ibnu Naqib Al-Masri, yang di dalam kitab itu menjelaskan tentang fikih yang lengkap di dalam mazhab Imam Syafi'i, mulai daripada rukun ibadah, masalah-masalah ibadah, kemudian rukun muamalah, rukun munakahah, dan diakhiri dengan rukun jinayat. Itu semuanya pelan-pelan akan kita bahas di dalam kitab Umdatus Salik, yang tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita sampaikan seperti pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelum kita mengawali kajian kitab Umdatus Salik, seperti biasanya kita mengawali dengan niat belajar dulu dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar diridhai oleh Allah dan menjadikan ilmu yang manfaat, dengan niat belajar yang biasa dibaca oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam majelis-majelis taklim beliau. Sedangkan catatannya seperti fotokopi yang sudah kita sampaikan. Dalam riyen panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang pernah kita baca pada bulan yang lalu, kita sudah mengawali dengan basmalah. Maka kemudian kita lanjutkan dalam kitab ini dengan ungkapan hamdalahnya. Setelah Al-Imam Ibnu Najib mengawali kitab ini dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau melanjutkan dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanyalah milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan ungkapan alhamdulillah dan ungkapan pujian kepada Allah dengan bentuk yang lainnya, di dalam syarahnya ini dikatakan adalah merupakan fi'lun yanba'u an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid aw ghairihi, sawa'un kana dzikran bil lisani am i'tiqadan wa mahabbatan bil janani aw 'amalan wa khidmatan bil arkani. Jadi seseorang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau ungkapan hamdalah yang lain, itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang timbul dari mengagungkan sang al-mun'im, sang pemberi nikmat, dari sisi bahwasanya pemberi nikmat kepada manusia yang memujinya atau kepada yang lainnya, sedangkan bentuk yang diucapkan, yang dilakukan adalah dengan ucapan lidah alhamdulillahirabbil alamin, atau kemudian diyakini akan kebenaran nikmat itu dari Allah, berarti berkaitan dengan i'tiqad atau hati, sehingga dengan dia merasa yakin ini semua nikmat-nikmat ini semua dari Allah, maka timbul perasaan rasa mahabbah, rasa cinta dalam hati kita kepada Allah, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk keseharian, ucapan zikir kepada Allah, dan badan digunakan untuk kemudian ibadah dan ibadah kepada Allah. Itu merupakan ekspresi bagian daripada orang yang memuji Allah. Nah, sebuah pujian yang kemudian dikatakan berhasil itu apabila kemudian ada memenuhi 5 rukun pujian. Pertama, yang namanya pujian kepada Allah ini dibagi menjadi 5 rukunnya. Yang pertama adalah hamid, berarti orang yang memuji. Ada yang mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ya makhluk, ya yang mendapatkan nikmat dari Allah, contohnya itu. Kedua, mahmud, yang dipuji, tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahmud bihi, mahmud alaihi, dan sifat. Jadi apa yang menyebabkan pujian itu? Dia melihat tubuhnya diberikan kesehatan oleh Allah. Dia melihat sekelilingnya membuat nyaman bagi dia. Dia melihat dia baru mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, itu merupakan bentuk daripada pujian-pujian, ya. Sedangkan sifat ucapannya bisa macam-macam. Alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillah alladzi nopo dan sebagainya. Walhasil itu merupakan, ya, keinginan untuk memuji Allah dengan berbagai macam bentuk,
dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam prakteknya hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, macam-macam alhamdulillah, macam pujian itu oleh ulama fikih, antara lain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam itu dibagi menjadi 4. Pujian-pujian yang ada ini akhirnya beliau menjadikan 4. 1. Hamdu qadimin li qadimin. Yang pertama adalah pujian qadim, itu Allah. Pujian Allah kepada zatnya sendiri. Bisa kita lihat salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayatnya 40. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini Al-Quran yang berfirman Allah memuji dan Allah sendiri. Itu hamdu qadimin li qadimin. Allah, pujian Allah kepada Allah sendiri. Dan jika mereka berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya anallaha maulakum, bahwasanya Allah itu adalah maulakum, pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini memuji diri. Allah sedang memuji dirinya sendiri. Nah, itu namanya hamdu qadimin li qadimin, pujian Allah kepada Allah sendiri. Kemudian yang kedua, ada hamdu qadimin li hadisin, pujian Allah kepada makhluknya. Bisa jadi ya Allah memuji kepada makhluknya, bisa terjadi. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat, ketika memuji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ayatnya sering kita dengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Rasul, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas perilaku atau akhlak yang sangat agung. Allah ini berfirman sedang memuji makhluknya, yaitu kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini namanya hamdul qadimin li hadisin. Pujian qadim maksudnya pujian Allah kepada makhluk. Yang ketiga, hamdu hadifin li qadimin. Ini yang umum. Pujian makhluk kepada Allah. Jadi makhluk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ada contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Allah Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau pernah mengucapkan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah oleh kalian, ya, jadikanlah aku oleh kalian dan ibuku ini dua Tuhan selain Allah. Sama pernah berucap begitu. Ya. Kemudian dawuhnya Sayyidina Isa yang dikutip oleh Allah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Kata Nabi Isa kemudian, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya.
Kemudian dikatakan dalam ungkapan ini, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Maka seandainya aku berucap itu, engkau pasti lebih tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Panjenengan ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, sedangkan aku tidak mengetahui sama sekali apa yang ada pada hatiku ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sedangkan engkau sesungguhnya maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, hamdu hatifin rihadis. Pujian makhluk kepada makhluk yang serupa. Apakah ada pujian makhluk kepada makhluk yang lain? Ya, ada dan boleh saja kalau memang cocok, sesuai. Kalau tidak cocok, tidak sesuai, nah, itu berarti tasawuf dibuat-buat. Contohnya ini, ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu pernah mengucapkan, ma tala'ati syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdala min Abi Bakr As-Siddiq. Tidaklah terbit dan tenggelam matahari sepeninggalku atas seorang laki-laki yang lebih mulia dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Nabi ingin memuji kehebatan, kemuliaan sahabat Abu Bakar. Tidak pernah terbit matahari dan tenggelam matahari, hari demi hari aku dapati laki-laki yang lebih mulia, lebih hebat dari sahabatku Abu Bakar As-Siddiq. Ini Nabi sedang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Bolehkah begitu? Ya boleh hadirin, pokoknya sesuai. Dan memang pantas sahabat Abu Bakar mendapatkan itu, pantas dengan keimanannya yang sangat luar biasa dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, kembali kepada bahasan kula panjenengan ini, ungkapan alhamdulillahirabbil alamin ini adalah pujian makhluk, hamdu hadirin li qadimin. Pujian makhluk kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin, hadirat sekalian, setelah kitab Umdatus Salik ini diawali dengan basmalah hamdalah, dilanjutkan dengan ungkapan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini dikatakan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu, semoga rahmat ta'zim, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat ta'zim ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi, juga melimpahkan rahmat ta'zim kepada keluarganya Nabi, dan juga melimpahkan rahmat ta'zim kepada wasahbihi ajma'in, kepada seluruh sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara berkaitan dengan sholawat, tentunya di dalam mukadimah kitab atau kemudian di dalam karangan kitab, karangan itu akan semakin keberkahan dan baiknya
apabila setelah basmalah hamdalah kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat itu menurut ulama nanti dibagi 3. Salawat bisa jadi disampaikan oleh Allah sendiri kepada Nabi. Salawat bisa jadi disampaikan para malaikat kepada Nabi. Dan salawat bisa jadi disampaikan makhluk manusia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ungkapannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti yang salawat itu Allah kepada Nabi, malaikat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah kepada kita orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi yang bersolawat itu 3. Dari mulai Allah, malaikat, dan makhluk hamba. Kemudian ulama pun kemudian memberikan perincian. Kalau yang namanya Allah ini bersolawat kepada Nabi, solawat yang disampaikan oleh Allah, di dalam syarahnya ini dikatakan wassalatu minallahi ta'ala rahmatun makrunatun bita'zim. Kalau yang kemudian disampaikan salawat ini dari Allah Subhanahu wa taala, makna salawatnya Allah itu adalah rahmat makrunatun yang diiringi bita'zimin dengan pengagungan. Maka menerjemahkan wassallallahu, semoga rahmat, semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim. Wassallallahu, semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, itu. Kemudian kalau malaikat, bersolawatnya malaikat kepada Nabi adalah istighfar. Malaikat beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk Kanjeng Nabi. Mungkin di antara kita bertanya, Nabi kan maksum, tidak punya salah, apa perlu masih diistighfar? Andai kata kemudian tidak ada dosa, istighfarnya malaikat masih penting untuk menaikkan derajat maqam